Kemudian ada taksonomi atau yang kita singkat takson. Takson adalah unit kelompok makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Makhluk hidup dengan kesamaan ciri dikelompokkan ke dalam takson yang sama. Nah, ini ada urutan ataupun tingkatan hierarki taksonomi. Dimulai dari tingkat tertinggi itu dari domain sampai tingkat terendah adalah spesies. Nah, jadi ini domain, kemudian kingdom, phylum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan. Kemudian ada kelas, kemudian ada ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan spesies adalah jenis. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dalam penulisan nama makhluk hidup itu ada peraturannya, yang kita kenal adalah binomial nomenklatur. Nah, jadi makhluk hidup ini menggunakan bahasa Latin ya dengan aturan binomial nomenklatur. Jadi nama makhluk hidup ini terdiri atas dua kata yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus binomial ini. Nah, jadi kita fokus ke aturan binomial nomenklatur. Nama ilmiah makhluk hidup terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Nah, jadi ini ada nama spesiesnya nih, ataupun nama ilmiahnya. Ini nama ilmiah dari gajah, Elephas maximus. Elephas ini menunjukkan kata genus itu kan tadi marga. Kalau maximus itu jenis spesiesnya, petunjuk spesiesnya, karena kan gajah itu kan banyak jenisnya. Jadi kelompok gajah nanti banyak sih jenis-jenisnya. Kemudian ciri kedua, nama genus ditulis terlebih dahulu dan diawali huruf kapital. Sedangkan nama spesies itu tidak menggunakan kapital tuh. Jadi ini bisa dilihat nih. Kalau genus kan tadi Elephas itu menggunakan kapital, awalan kapital. Yang kedua, Maximus itu tidak menggunakan kapital. Nah, seperti itu penulisannya. Kemudian penulisannya harus dicetak miring. Ya. Ataupun dicetak tebal. Jika ditulis tangan maka diberi garis bawah masing-masing. Nah, jadi ini kan kalau di komputer itu kan gampang mencetak miring. Nah, jadi ini Elephas maximus cetak miring. Kalau tidak bisa, ini dicetak tebal juga. Nah, kalau ditulis tangan, ini tulisannya seperti biasa, tidak miring tapi diberi garis bawah. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kan bisa dilihat nih perbandingannya. Kemudian, jika lebih dari dua kata, maka kata kedua dan ketiga itu diberi tanda hubung. Nah, dan disatukan. Nah, jadi kan biasanya ini nih, kan itu mah dua kata. Kalau tiga kata mah harus diberi kata sambung ini. Kemudian jika nama ilmiah diikuti nama autor atau pemberi namanya, maka ditulis di belakangnya, disingkat dan tidak dicetak miring. Jadi nama depannya aja. Kan ini Mangifera indica. Itu nama ilmiah dari mangga. Nah, jadi itu kita fokus ke peraturan yang itu. Kalau yang ini mah jarang dibahas. Kemudian ada ini nih, identifikasi karakteristik makhluk hidup. Nah, ada tahapannya. Tahapan awal dalam klasifikasi makhluk hidup adalah proses untuk menentukan identitas suatu makhluk hidup. Yang pertama, kita harus mengamati cirinya, mulai dari morfologinya, anatominya, fisiologi, dan biokimia. Morfologi itu bentuk tubuhnya, fisiologi fungsi tubuhnya, biokimia berarti berkaitan dengan zat kimia penyusun tubuhnya. Kemudian pencocokan dengan alat bantu. Alat bantunya ini menggunakan kunci determinasi. Nah, jadi ini kunci determinasi ini seperti ini nih. Nah, jadi kita harus tahu dulu ciri makhluk hidupnya dengan cara membedakan dan membandingkan. Nah, jadi ini misalkan kalau pada tumbuhan, nah kan tumbuhan itu ada yang berkembang biak dengan biji, ada yang berkembang biak dengan spora, ada yang berbiji tertutup, berbiji terbuka, dari bentuk daunnya kan bervariasi. Nah ini
penggunaan kunci determinasi. Nah, setelah melakukan pengamatan, ciri yang diamati harus dicocokkan dengan kunci determinasi. Nah, caranya seperti ini nih. Kalau ini ada caranya, tinggal baca aja, tapi lebih sederhananya Bapak jelaskan seperti ini. Misalkan nih, kita meneliti tumbuhan Venus. Nah, jadi Venus ini ya, oke bentar nih, kita lihatnya ke sini aja lah langsung. Nah, misalkan ini Venus ya, tumbuhan Venus ini bukan kantung semar tapi masih punya kesamaan. Nah, Venus ini kita baca kunci determinasinya, Venus apakah berkembang dengan spora atau berkembang dengan biji. Nah, Venus itu kan tumbuhan berbiji, berarti tumbuhan berbiji ya. Betul, berarti kan ini kan 1AB, 2AB. Nah, jadi kalau Venus itu kan memiliki ciri berkembang biak dengan biji, berarti tulis 1B. Kita kan memilih ini berkembang biak dengan biji. Kemudian di sini ada angka 3. Lanjut nomor 3. Nah, ke ciri nomor 3, berbiji terbuka, berbiji tertutup. Nah, Venus itu berbiji tertutup cirinya. Nah, berarti di sini lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu tumbuhan karnivora atau bukan karnivora. Venus itu tumbuhan karnivora. Nah, berarti ini pilihannya. Lanjut ke nomor 6. Nah, berarti kan tadinya 5A. Kemudian ciri berikutnya, Venus ini berbentuk daunnya gimana nih? Daunnya itu berbentuk ginjal dan tepinya berambut, berarti 6A. Nah, itu berarti ini Venus. Ini mirip dengan teka-teki gitu ataupun puzzle. Nah, jadi ini kita mencocokkan aja cirinya. Jadi kalau Venus itu kan ciri yang pertama berkembang biak dengan biji, berarti kan 1B. Kemudian di sini kan nomor 3. Opsinya nomor 3, berarti lanjut ke nomor 3. Nah, jadi seperti itu. Hewan juga hampir sama ya. Ini tinggal dibaca aja. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus menentukan kunci determinasinya dengan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Kalau di hewan kan ada yang bertulang belakang, ada juga yang tidak bertulang belakang. Karena di sini golongan livan ataupun kelabang, berarti kan ini kelabang itu kan tidak memiliki tulang belakang, berarti pilihannya 1B. Nih, 1B. 1B itu kan nanti pilihannya nomor 4, berarti lanjut nomor 4. Itu. Tubuh berbuku-buku atau tubuh lunak. Tubuhnya berbuku-buku. Nah, ini 5, berarti lanjut ke nomor 5. Bernapas dengan insang atau trakea. Trakea ya. Ini nomor 6. Nah, jadi dicocokkan aja, tulis ya, seperti itu.